for? What can we tell him? What for? Do we know what for? Can someone tell me? Anybody? Ngelihat hype-hype pembalap muda zaman now tentu ya sangat exciting dan gak sabar lah untuk ngelihat potensi sebenarnya mereka nanti di F1 tuh kayak gimana, dan tentunya ini menandakan bahwa F1 sedang memasuki era baru di mana dalam waktu 2, 3 atau mungkin berapa tahun lebih lagi kemungkinan besar pembalap kelahiran 2000-an itu akan sedikit mendominasi grid F1. Namun ada satu pembalap yang dulu tuh hype-nya tuh sempet gede banget dan digadang-gadangkan akan menjadi bintang F1 selanjutnya, termasuk gue yang nge-hype ini ya. Tapi surprise pembalap ini tidak masuk ke golongan hype itu, atau bisa dibilang sekarang terlupakan ya. Pembalap itu ialah Theo Pourchaire, dan hari ini gue mau bahas apa yang terjadi dengan Theo Pourchaire. Theo Pourchaire adalah pembalap asal Prancis kelahiran 2003 yang dimana dia seangkatan sama gua. Ya, gua udah bisa nebak kolom komentarnya bakal seperti apa ya. Dan seperti biasa kita bahas dulu karir juniornya. Theo ini bisa dibilang sudah kelihatan talenta dari karting dimana dia tuh benar-benar mendominasi ajang-ajang karting Prancis dan cukup meyakinkan ketika dia terjun ke ajang karting level World Championship. Lalu dia terjun ke single seater pada tahun 2018 di mana dia menjuarai F4 French Championship Junior, dan di tahun berikutnya menjuarai ADAC F4 Championship, dan secara mengejutkan di usianya masih 16 tahun saat itu dia sudah langsung naik ke F3 di 2020 bersama ART. Halah, Max di usia segitu atau mungkin tuaan dikit udah nyetir mobil F1 bang, ini baru nyetir F3. Slow dulu atuh. Lu so asik bang. Di sini F3 itu benar-benar penuh dengan talenta seperti Oscar Piastri, Logan Sargent, Fred Vesti, Liam Lawson, Richard Verschoor, dan masih banyak lagi. Nah, di musim COVID, ronde pertama tuh dia rada kesulitan, yang dia tuh nggak nyetak poin satupun, tapi di ronde 2 setirialah di mana Do itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah pembalap dengan masa depan cerah. Setidaknya itu yang kita pikirkan saat itu ya, di mana dia meraih kemenangan pertama di F3 pada sprint race yang membuatnya menjadi pembalap termuda untuk memenangkan balapan dalam sejarah F3. Rekor itu sampai sekarang masih bertahan BTW ya. Nah, di Hungaria dia kembali menang di feature race, dan ini tentu membuatnya berada di title fight jika dia konsisten. Nah, setelah itu ya rada konsisten aja performanya, tentu terdapat beberapa podium sana sini, dan di akhir-akhir dia benar-benar nge-stack podium demi podium di mana Oscar dan Logan saling cekcokan untuk gelar juara. Nah, masuk ke ronde terakhir di Mugello, dia adalah harapan untuk jadi juara. Namun semua mata lebih terfokus pada duo prema Oscar dan Logan saat itu. Di balapan terakhir, Logan kan DNF dan dia out dari title contention. Jadi sisa Oscar dan Theo yang awalnya tuh gak banyak orang kira bisa juara, tapi dengan dia berada di top 3 dan Oscar di belakang, mungkin ada nih chance-nya ya untuk jadi juara, dan ini bisa bikin Oscar keringet-dingin juga. Tapi sayangnya meskipun udah gacor di akhir-akhir, itu tidak cukup dan Theo harus puas jadi runner up F3 2020. Tapi di musim rookie-nya, di mana dia mengakhiri 2020 sebagai pembalap berusia 17 tahun, ini gacor sih. Dan dari sini aja mulai banyak mata tertuju padanya, dan sudah banyak orang juga menganggap dia ditakdirkan untuk F1. Nah, sekarang salah satu langkah yang benar ialah naik pangkat ke F2 tentunya. Dan itu di akhir 2020 bersama HWA dia pernah cicipin dikit ya mobil F2 itu. Tapi di 2021 lah dia akan balapan di F2 full time bersama ART lagi. Dan gak sedikit orang bilang bahwa dia akan kembali menjadi pesaing gelar juara di musim rookie-nya. Setelah ronde pertama yang average di Bahrain, dia langsung menunjukkan taringnya di Monaco, di mana dia tuh meraih pole di salah satu track legendaris ini dan menjadi pole sitter termuda di F2. Lalu di feature race, dia langsung memecahkan rekor lain dan menjadi pemenang paling muda dalam sejarah F2. Rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lando Norris, dan dia naik ke posisi ketiga di standing saat itu. Namun setelah itu beberapa balapan mediocre dan bad luck membuatnya sedikit menurun di standings, namun dia kembali menang di Monza Sprint Race ke-1. Tapi yang horornya ialah di feature race Jeddah, di mana dia tuh stall dan Enzo Fittipaldi menabraknya karena itu dengan impact yang cukup gede, dan untungnya semua pembalap tuh nggak apa-apa. Dan Enzo emang cedera, lumayan parah karena itu, tapi nggak apa-apa lah untungnya. Tapi ini nih sampai sekarang tuh masih belum terperbaiki ya sama F2 dan F3 juga sebenarnya. Masalah stall ini loh yang benar-benar harus diperbaiki karena bahaya banget ya. Theo Pourchaire lagi-lagi jadi second best rookie di 2021 dan lagi-lagi di belakang Oscar Piastri yang menjadi juara musim itu. Dan capaian dia di musim ini ialah 1 pole, 2 kemenangan, 3 podium, 4 fastest lap, dan posisi kelima di standings.
bisa ngurut gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. We don't care. Let me tell you. We don't care. Nah, di 2022, dia masuki musim keduanya di F2 masih bersama ART dengan target juara, dan banyak orang juga memilih dia untuk jadi juara F2 di musim itu, termasuk gua. Dan ini tahun ini juga dia menjadi test driver untuk Alfa Romeo. Nah, di backing oleh tim F1 yang dimana jika Zhou tidak tampil bagus di musim rookie-nya, adalah harapan dia untuk bisa naik gantiin Zhou. Dia mampu mengawali musim dengan ya campur aduk lah. Masalah mesin di sprint Bahrain, tapi masih bisa menang di feature race-nya. Tapi musim ini bisa dibilang ya penuh dengan bad luck, kesalahan sendiri, dan inkonsistensi. Ditambah Felipe Drugovich secara mengejutkan sangat konsisten di musim itu dan akhirnya menjadi juara F2 yang sangat amat tidak diduga oleh semua orang. Ya kecuali jika Anda fans Brazil ya. Dan Theo Pourchaire harus puas finish runner-up di musim yang sangat amat mengecewakan dan tidak diharapkan. Ya, setinggi itu harapan orang-orang ke dia di 2022, dan sayangnya karena ini juga stok dia mulai nurun. Ditambah Zhou juga tampil bagus di musim rookie-nya, itu berarti dia tidak naik ke F1 untuk 2023. Dan dia lebih prefer untuk masuk ke F2 untuk ketiga kalinya di 2023 dengan target juara kembali. Third time lagi kah? Karena kali ini merupakan chance terakhirnya, dan jika dia gagal, tidak ada chance lagi. Dan sayangnya masuk musim ketiga di F2 itu secara image juga udah kurang, mau juara pun. Ya kalau juara aja udah kurang, apalagi nggak juara ya kan? Tetap bersama ART, dan dia mendominasi balapan di Bahrain. Dan dari sini aja ya gue juga kalau nih orang bakal mendominasi F2 2023. Tapi nyatanya tidak seperti itu, karena musim ini dia masih banyak melakukan kesalahan dan bad luck-nya juga ada. Tapi dia setidaknya lebih konsisten. Dan di ajang balapan kayak F2, lu butuh konsistensi kalau lu mau jadi juara. Dia benar-benar konsisten dapat podium musim ini, tapi Frederik Vesti di Premanya dan ironis yang merupakan rekan tim dia di musim lalu benar-benar menantangnya sepanjang 2023, dan menuju ronde terakhir Theo tuh baru menang sekali ya dibandingkan 6 kemenangan Fred. Tapi Theo lebih konsisten musim itu dan lebih bersih, dan hasil itu dihadiahkan gelar juara F2 yang dia sudah tunggu-tunggu selama ini, dan akhirnya dia berhasil di last try. Jadi benar-benar third time is the lucky charm. Dan mungkin hasil ini bisa membuat dia naik ke F1 bersama Sauber gantiin Zhou? Tidak. Untuk 2024 dia stay bersama Sauber, tapi menjadi reserve driver. Sekaligus balapan di Super Formula sekali doang ya, dan balapan di IndyCar bersama Arrow McLaren, dimana ya adalah hasil-hasil solidnya, cuman ada juga ancaman dari fans Argentinanya. Lalu drama soal lineup McLaren, dan hal ini udah biasa di IndyCar McLaren mah ya. Tapi mengingat Sauber mau ubah lineup mereka di untuk 2025, pastinya kita semua mikir dialah yang bakal step up ya kan? Enggak, karena Sauber lebih memilih Nico Hülkenberg dan pembalap Brazil yang langsung jadi juara F3 dan F2 Gabriel Bortoleto untuk lineup mereka, dan Theo terlupakan. Ya gimana ya, agak disayangkan lah pembalap se-hype dia dulu tiba-tiba bisa terlupakan gini. Padahal gue juga selalu gadang-gadangkan dia untuk akhirnya menjadi pembalap F1 pertama yang lebih muda dari gue. Iya, kita beda 3 bulan doang BTW ya, bodo amat lah kayak ngomong apa soal itu ya. Jadi ya agak sedih lah, tapi begitulah hidup. Kadang timing dan segala hal itu bisa nggak sesuai sama harapan lo. Menurut gue, dia benar-benar berada di timing yang salah aja. Ya, semoga dia bisa sukses di IndyCar atau dimanapun nanti dia akan balapan untuk 2025. Karena menurut gue dia adalah pembalap bagus dan bertalenta. Jadi jangan sampai itu terbuang begitu aja. Mungkin bukan di F1, tapi bisa aja di ajang balapan lain. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika aku ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa, bagi kalian yang menonton, gue mengucapkan Thank you very much.